Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Sevanya, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dengan NIM 20M10073. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori retorika menurut Aristoteles. Teori ini menjelaskan bahwa inti dari suatu komunikasi adalah persuasi, yaitu keadaan di mana seorang komunikator menyampaikan pesan terhadap audiens dalam mengubah sikap mereka. Aristoteles menyampaikan bahwa komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama komunikasi, yaitu komunikan atau seseorang yang mendengarkan pesan tersebut, komunikator atau orang yang menyampaikan pesan tersebut, dan pesan itu sendiri. Menurutnya, komunikanlah adalah unsur penting dalam efektivitas seorang komunikator, karena pada akhirnya komunikanlah yang akan menentukan tujuan akhir dari pesan tersebut diterima. Asumsi teori retorika menurut Aristoteles ada 2. Yang pertama, komunikator yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Komunikasi adalah proses transisional. Dalam aspek public speaking, Aristoteles mengatakan bahwa komunikan menjadi efektivitas bagi seorang komunikator. Kenapa? Karena pada akhirnya komunikanlah yang akan memutuskan bagaimana tujuan suatu pesan itu disampaikan. Asumsi yang kedua adalah komunikator yang efektif harus menggunakan bukti-bukti dalam presentasi mereka. Bukti tersebut dapat berupa 3 jenis, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah karakter, inteligensi, dan niat yang baik yang dipresentasikan dari komunikator. Dengan kata lain, komunikator harus dipercaya oleh audiens mereka. Yang kedua adalah logos. Logos adalah bukti logis, rasionalisasi, dan wacana yang digunakan dalam presentasi. Bukti logisnya dapat dibuktikan berdasarkan materi seorang orator yang memang bersungguh-sungguh, masuk akal, dapat diikuti, dan nyata. Yang ketiga adalah pathos. Pathos adalah bukti emosional yang dimunculkan oleh para audiens. Maksudnya adalah pada saat presentasi, seorang komunikator dapat menyentuh hati para audiens, baik berupa empati maupun simpati. Selanjutnya adalah hukum retorika atau kanon retorika. Kanon artinya tuntutan atau prinsip yang harus diikuti oleh seorang komunikator agar pesannya menjadi pesan yang efektif, yaitu yang pertama, invention atau penciptaan. Penciptaan dapat dimunculkan dari argumen yang relevan dengan tujuan komunikasi tersebut. Yang kedua adalah arrangement atau pengaturan. Di sini maksudnya adalah kemampuan komunikator untuk mengorganisasikan pesannya. Yang ketiga adalah gaya atau style. Gaya di sini merupakan penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide-ide dalam cara tertentu. Yang keempat adalah delivery atau penyampaian. Penyampaian dapat berupa presentasi nonverbal atau ide-ide seorang pembicara. Yang kelima adalah memori atau ingatan. Ingatan di sini dapat berupa menyimpan penemuan, pengaturan, dan gaya di dalam pikiran seorang komunikator atau pembicara. Selanjutnya adalah jenis-jenis retorika. Jenis-jenis retorika menurut Aristoteles itu ada 3. Yang pertama retorika forensik. Retorika forensik itu berfokus pada masalah yuridis dan mempersoalkan persoalan masa lalu untuk menentukan benar atau salahnya suatu keadaan. Yang kedua adalah retorika epidetik. Retorika epidetik adalah wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan untuk memperkuat sifat baik atau buruk dari seseorang, lembaga, maupun gagasan. Presentasi, pidato, ataupun pesan
dalam retorika ini dapat bertujuan untuk memuji seseorang atau sebaliknya. Yang ketiga adalah retorika deliberatif. Retorika deliberatif itu saat pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus dia ambil. Apa yang harus diambil atau tidak, itu adalah suatu tindakan yang boleh atau tidak boleh audiens lakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam teori retorika, kemampuan retorika lebih banyak dipraktekkan dalam bidang hukum serta bidang politik.